Yeay, kembali lagi di kamera nih. Oh ya, kembali lagi bersama kita di Ipo-Ipo Sinau. Jadi ngopi cerdas, sinau tanpa ampas. Tanpa ampas. Itu yang part pertama belum pernah kita sebutkan sama sekali. Dan semakin seru teman-teman Sinau. Pembicaraan kita kali ini ada Mas Hari, seorang konselor. Juga ada Pak Guru yang kemarin memberikan PR yang mungkin teman-teman Sinau masih penasaran dan butuh apa iki? Ono apa iki kemarin yang mesti dibicarakan. Jangan please lihat yang part 1. Jadi seru, juga ada tayangan-tayangan dari siswa sendiri dan sekarang ada gurunya sendiri, ada orang tuanya saya yang mewakili, kemudian ada konselor, psikolog, seorang psikolog. Monggo Mas Hari. Oke. Sesuatu yang hilang dalam proses pembelajaran online ini menurut saya harus ya bisa dikatakan sebuah kewajiban kita, tanggung jawab kita pihak sekolah, tanggung jawab guru Pak Johan ya, untuk memberikan kembali ya. Kalau misalnya sekarang yang masuk ke SMA nanti tahun ajaran baru itu anak kelas 8 dulu di SMP, berarti kelas 9-nya enggak ada, dia nanti langsung ke kelas 10. Nah, ini menjadi catatan penting. Kalau di sekolah hal yang tahun lalu ada, tahun ini tidak ada, ya karena pandemi, itu coba kita kemas Pak Mas Tri. Contoh gini, bagaimana mengenalkan materi saya BK, seksualitas. Ya, sampai kita menghadirkan orang tua, pasangan suami istri, orientasi hidup berkeluarga. Kita sharing, kita diskusi di sana dengan anak-anak. Ya, penyimpangan seksualitas. Ya, kalau hal ini kami lakukan, caranya kamera harus on semua. Kalau enggak on kita anggap alpa. Ya, jadi interaksi itu benar ada dan anak-anak ada hal yang harus dikerjakan. Itu dalam proses sekarang Mas Dia, karena pandemi belum. Nanti ketika itu sudah offline, lah ini harus kita kerjakan. Ya, beberapa hal kegiatan yang hilang seperti interaksi itu. Ya, interaksi dengan guru, dengan siswa. Bayangkan sekarang kelas 10 dengan teman satu kelas itu enggak kenal loh, enggak tahu loh ya. Kalau di sekolah kami, ya maaf saya sebutkan mungkin 50% enggak ada, itu asli Malang. Sisanya itu anak luar pulau, luar kota. Ketemu di kelas 10. Ini kebutuhan anak yang harus terpenuhi. Bagaimana masa-masa PLS saling mengenal, masa mengenal sekolah itu ada. Kembali diberikan ke anak-anak. Ada ya Pak, ada emotional engagement gitu. Itu misalnya contohnya harus. Kayak namanya anak-anak ya. Misalnya pelajarannya tentang seksualitas. Mesti ada sesuatu yang tadinya misalnya ngomong penis gitu ya. Kan mereka ya ketawa-ketawa sendiri. Tetapi itulah yang mereka ingat gitu ketika bersama-sama dengan temannya. Mendengarkan itu dan akhirnya suatu saat dengan kedewasaan mereka mengerti. Itu yang sebenarnya sangat membuat orang itu melalui proses belajar yang benar sih. Menurut saya emotional engagement. Jadi permasalahan itu bukan dari sisi pembelajaran tentang seks aja toh. Jadi misalnya tentang motivasi atau kiat-kiat dia untuk bisa termotivasi untuk berusaha, termotivasi untuk apa kayak gitu mesti ada kan semacam kayak gitu. Jadi permasalahan nggak hanya sekedar itu aja. Dan pendekatannya harus melalui semacam itu. Dan plus ini lagi juga Mas, anak-anak itu punya masalah ya kadang-kadang di sekolah maupun di rumah ya. Pasti ada suatu saat satu atau mungkin hampir semua siswa ya ketemu guru yang mereka sukai, dalam arti mereka cocok sama guru ini. Terus ngomong panjang, dari situ ada ilmu yang heart to heart disampaikan begitu ya, dengan profesionalitas tentunya. Akhirnya anak ini mendapatkan motivasi tertentu atau mendapatkan epiphany, itu menemukan suatu nilai yang bagus dalam masalah mereka, akhirnya menemukan nilai yang bagus juga dalam kehidupan. Itu yang hilang memang. Itu kami rasakan Mas Dri. Ketika kami konseling, kami enggak baik pun enggak. Ya. Kalau di WA itu kan ada dari kamera. Kami ngobrol enak. Ya awalnya mereka canggung, kami membuka diri, mendengarkan, terus akhirnya kami ngobrol kayak teman sendiri. Mereka curhat seperti ini, ya merasakan apa yang mereka rasakan. Kepedihan mereka mungkin dari orang tuanya selama ini seperti apa. Nilaiku kok yuk
sampai hari ini kok sak menit tok padahal aku wis sinau misalnya gitu. Aku wis ngumpulkan tugas, jaringan mati dianggap enggak ngumpulkan. Jadi cerita mereka itu kalau di WA itu ya raut wajahnya kan enggak bisa bohong Mas. Iya. Kebanyakan apa yang kami dikeluhkan lakukan. Pak Eri? Kebanyakan apa yang dikeluhin mereka? Oh banyak banget. Banyak banget. Ada mungkin yang secara umum mereka keluhkan gitu? Gini, keluh kesah mereka, pertanyaan tentang ketidaktahuan tentang materi itu ketika ditanyakan, anak ini padahal baru bertanya. Mungkin ini yang kesempatan bertanya ke guru di luar pembelajaran, Pak Wajung. Kan pembelajaran banyak yang bertanya, biasanya guru batasi, oke cukup nanti. Lah di luar jam pelajaran itu mungkin sudah ada 5 atau 10 anak yang lain bertanya untuk permasalahan yang sama, dia anak yang ke-11. Guru menjawab seakan-akan ini anak ini tak jelano ping 10 padahal itu orang lain. Dan itu dialami Pak. Anak-anak itu merasa, "Loh Pak, aku itu enggak tahu. Aku itu tanya, kok dimarahi, kok enggak ngerti-ngerti." Lah. Itu yang kadang mungkin ada sebagian guru yang seperti itu Pak. Lah, itu harusnya guru menjadi ngerti ya, memang tanggung jawab guru sebenarnya di luar yang orang tua ngerti. Enak ya guru ngekek tugas, ngekek tugas, pandu. Nah, sebenarnya itu kan harus bisa menyentuh. Apa itu? Berarti masalah apa? Kebiasaan? Jadi masalah kebiasaan. Jadi kita menghadapkan sebuah misalnya sebuah pelajaran gitu. Pelajaran yang secara daring ya. Gitu. Nah itu tadi kan kebiasaan yang semacam kayak gitu dari urutan 1 dengan urutan 11 saja ini masalahnya podo padahal sudah dijelaskan oleh gurunya. Oh itu masalah Mas sebenarnya. Kebiasaan atau apa itu? Sebenarnya itu kan masalah yang disampaikan Pak Eri tadi kan masalah gurunya. Guru Niki merasa bahwa dia ditanyain banyak orang, ditanyain sedikit orang, walaupun sebenarnya itu seorang kesekian yang bertanya, cuma pertanyaan itu sama. Memang ada kejenuhan atau kelelahan tersendiri ya secara fisik. Cuman memang yang saya masa bisa dibilang prihatin ya, namanya kebanyakan orang itu dia tidak menempatkan dirinya pada posisi orang yang ada di hadapannya gitu loh Mas, ketika menghadapi sebuah masalah. Ya contohnya aja gini, apa anak-anak kok bisa ada yang protes, Bapak Ibu Guru saya pernah ngasih angket, gimana menurut kalian tentang pembelajaran daring kali ini gitu. Terus kami ini kan juga manusia, masa dikasih tugas terus. Tapi seingat saya ngasih tugas juga cuma sedikit gitu ya. Tapi mereka sendiri tuh merasa banyak sekali tugas karena pelajarannya wake. 16 mapel. Dan itu dimulai dari apa sih Mas? Si guru itu tidak menempatkan dirinya di posisi si anak. Dia mengertinya saya memberi tugas yang sedikit kok, cuma segini. Tapi dalam seminggu si guru ini punya 4 kali pertemuan dalam satu kelas. Berarti anak yang sama mengalami 4 tugas dalam 1 minggu. Paham ya Mas ya? Iya. Nah apa loh? Mereka lupa melihat itu. Aku terima ini baru 1 pelajaran. 15 pelajaran sekarang ya Mas ya? Masing-masing guru aja ngasih 1 tugas wis. Yang bisa dikerjakan selama 20 menit. Pendek kan? Kali 15 Mas, waduh. Nah, hal semacam itu Mas Tri yang mestinya kita semua tahu ya, mungkin orang tua yang selama ini marah-marah dengan anaknya di rumah ya itulah sebenarnya beban anak yang yang di video itu yang sedikit disampaikan kan seperti itu. Mereka sepenuhnya tidak salah dan sebaliknya ono sih nggak ngekei tugas belas. Jadi dan itu bisa terjadi bersamaan. Misalnya katakan 15 pelajaran. 8 dari 15 Mas ya, karena kayak tugas. Akhirnya ini artinya guru tidak memberi tugas. Iya. Ya. Karena tahu beban yang diberikan seorang guru lain di mata pelajaran efeknya lain. Apa? Warnanya pelawayan yang tinggi. Lah itu gini Mas Tri, sebenarnya kan tergantung dari sekolah ya, kembali ke sekolah masing-masing. Ada sekolah yang memang bagus, sekolah yang bukan bagus, sekolah yang memang favorit. Ada yang sekolah menengah, sekolah yang biasa, sekolah yang itu. Ya tergantung dari sekolahnya. Ada sekolah yang memang membatasi tugas 1 hari itu maksimal 2, ulangan maksimal 2. Kalau sekolah yang tidak ada ketentuan seperti itu, bisa jadi sehari ulangan itu 4 kali. Betul. Bagaimana kondisi anak harus menyikapi semua itu? Iya. Lah hal ini yang kadangkala lupa. Ya
seandainya ini bisa dipahami oleh semua sekolah, anak kita pasti nyaman belajarnya. Tidak akan ada escape, kamera mati, tinggal tidur, jalan, terus dan lain-lain tadi. Berarti memang sekolahnya perlu litbang ya Mas? Litbang. Yang cari tahu ini kira-kira sak piro sih, kosongnya seberapa banyak atau padatnya seberapa banyak. Mestinya dari sekolah, dari pihak kurikulum itu sudah memetakan bahwa guru yang mau memberikan ulangan itu sudah terjadwal. Tugas itu maksimal ini loh misalnya gitu. Di tempat sekolah Bapak itu sering terjadwal begitu? Ya sepertinya seperti itu. Sudah terjadwal semuanya, jadi tidak boleh lebih 2 kali dalam sehari. Pemberian tugas itu harus melihat jurnal tugas untuk kelas itu, jadi tidak numpuk sampai sekian jumlahnya. Jadi kita mencoba mengerti lah bagaimana beban anak. Itu Mas. Ada satu lagi keresahan. Oke, itu tadi sudah terjawab. Satu keresahan lagi, kalau dulu lagi, pada zaman kita sebelum jadi orang tua, kita disiapkan untuk jadi atau dihadapkan pada situasi yang kompetitif. Kompetitif. Ini pertanyaan menarik kemarin sebentar Waju. Aku tuh jawaban wakil. Aku seneng ini juga. Barusan mungkin belum ada 2 minggu ya. 2 minggu kegiatan. Ini mungkin pertemuan dengan narasumber itu sudah yang ketiga. Ya, kalau boleh saya sebut ya namanya Inalim. Inalim itu kan yang punya karir ya, bimbingan karir yang lumayan lah di YouTube-nya. Beliau menyampaikan saat ini sudah bukan zamannya lagi kita kompetisi. Jadi harus kolaborasi. Itu satu catatan penting saya terlebih sebagai BK Mas Tri. Artinya anak-anak kita harus kita ajarkan itu. Ketika kita harus kompetisi, artinya ada sesuatu hal di sana kita memunculkan kemampuan batas akhir kita dan nanti endingnya akan ada yang kalah. Oke. Kalau kita kolaborasi, semuanya akan ada di atas Mas Tri. Tidak akan ada yang hilang, sama-sama ada di puncaknya. Bayangkan itu. Tapi apakah nggak ada dampak lain dari segi mental? Misalnya gini, ya maksudnya kayak gini Mas. Ada karakteristik atau apa ya mental dari teman-teman itu banyak yang anak-anak ya, terutama anak atau saya waktu itu terbina mentalnya ketika kita dihadapkan sebuah kompetisi. Ais ngene, main game ya. Aku gak bisa iki, kalah iki aku. Oke Mas Tri. Kayak gitu loh maksudnya. Lebih ke mentalnya maksudnya. Kompetisi yang saya maksud tadi bahwa membiasakan anak untuk hidup berkompetisi dengan yang lain itu dampaknya menurut saya kurang baik. Kurang baik, sungguh kurang baik. Oke. Ya, ketika anak kita sejak kecil kita bayangkan saja lah. Anak kita sejak kecil kita biasakan untuk bisa berkolaborasi dengan siapapun. Ingat, siapapun. Nanti dia tumbuh kembangnya akan seperti apa. Dibandingkan anak yang selalu berkompetisi sejak kecil. Pasti punya gambaran. Anaknya Mas Tri, SMP, SMA, kuliah, dia bisa kerja dengan siapapun karena dia punya keterampilan, kecerdasan, relasi sosialnya bagus, teamworknya bagus. Plus saya tambahkan ya, Oke. di zaman dulu orang tidak terlalu kesulitan dibandingkan dengan generasi sekarang masalah berkomunikasi Mas. Komunikasi. Iya, dulu itu orang itu lebih banyak ketemu gitu loh. Sehingga supaya orang-orang ini tidak makan ramangan asal kumpul, satu hal yang bisa membuat mereka lebih berprestasi atau berkembang adalah kompetisi. Itu benar. Tetapi generasi sekarang ada masalah dengan komunikasi. Maka yang harus kita latih itu adalah mereka berkolaborasi. Begitu. Kita ngopi aja dulu. Ngopi dulu. Kebetulan saya makan. Iya. Oh iya. Iya. Kita minum dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Rata-rata dulu.
Akhirnya sudah minum, sudah lega. Sekarang saatnya kita Seger-seger. berguling-guling lagi ini dengan masalah yang satu ini ya Mas ya. Yang tadi kita sudah lihat beberapa pendapat dari kita semua ya. Dan rasanya masih banyak Mas. Kalau Masih banyak. dari unek-unek itu. Cuma mungkin hanya karena Istimewa. keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan ini akan berlanjut terus. Atau gini Mas Tri, silakan nanti siapapun yang menyaksikan ini boleh memberikan masukan di kolom komentar kita. Iya, di kolom komentar di Bahas bawah. atau apapun ya boleh. Oh Betul, iya, silakan. iya, Itu iya. mungkin Jadi teman-teman Sinau, Pak Heri sendiri sudah membuka dan mungkin nanti ada tim di Taman Ada Project juga akan membuka kolom Komen. konselor. Oh konselor lewat YouTube. Waduh, jangan-jangan jadi viral itu. Konseling lewat YouTube. Padahal enggak. Jadi memang silakan aja komen. Jadi nanti mungkin ada Pak Hari nanti juga akan menanggapi tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Betul. Dan satu lagi Pak Heri Sergio. Jadi dua juga boleh. Masih lama kok Mas? ya enggak sebelum lupa aku ini ngomong lalian jadi. Sebagai orang tua aku memang selalu belajar karena memang enggak pinter-pinter. Jadi ini sajane untuk generasi berikutnya ini, untuk pihak guru atau pihak Diknas atau kurikulum lah atau apa namanya, mau dibawa kemana sih generasi kita ini? Oke. Ini pendapat pribadi Mas Tri. Oke. Kurikulum yang selama ini kita pakai itu sudah hasilnya sudah kita bisa lihat. Ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan di masa pandemi ini, 180 derajat semuanya berbalik. Iya kan? Bagaimana kita begitu paniknya. Ya, begitu ketakutan yang luar biasa. Termasuk dunia pendidikan, usaha, dan lain-lain semuanya seakan-akan langsung nyungsep. Itu kurikulum, itu bisa kalau boleh saya katakan itu produk dari kurikulum pendidikan saya termasuk di dalam Mas Tri. Seharusnya kalau mau jujur ya, kalau boleh kurikulum dengan kolaboratif tadi salah satunya Mas Tri. Bagaimana membawa anak-anak kita menghadapi situasi, permasalahan, tantangan, hambatan itu enjoy, siap. Jadi ketika dia ada permasalahan, kapanpun, dimanapun, masalah apapun, oke, aku siap masalahnya, aku tahu, ya kan? Di luar sisi akademiknya tadi. Lah itu yang harus digarap pasti. Ya. Jadi banyak toh beberapa kasus anak-anak SMA yang tawuran yang model semacam itu. Pernah dengar mahasiswa yang ditolak tesisnya terus bunuh diri? Itu salah satu bentuk resiliensi. Salah satunya seperti itu. Seandainya dari SD, SMP, SMA dikenalkan ya problem solvingnya seperti apa, entah kadarnya sedikit paling tidak mereka tahu ketika ada masalah, ya sudah masalah ini bagian dari kehidupan. Kalau saya selalu mengatakan saya dewasa karena masalah, karena tantangan. Setiap hari diolah, ya kan? Setiap hari nemu masalah, tantangan, hambatan yang harus saya selesaikan. Saya dewasa dari sana. Bayangkan kalau anak-anak memahami semua itu Mas Tri. Dari kecil tantangan, tugas dan lain-lain mereka, oh ini masalah yang harus selesaikan, yang akan menjadikan dia dewasa pada tahap perkembangannya. Dan itu perlu pendampingan orang pendampingan tua dan guru. Iya, kolaborasi. Dengan berkolaborasi Iya. itu tadi. Satu catatan Baju masih ingat senior kita di sekolah mengatakan bahwa kalau orang tua mengatakan, Pak, saya titip anak saya. Jawabannya, ya Pak Peter. Orang itu ya? Orang itu mengatakan gini, kami bukan penitipan. Oh iya. Kami bukan, ini lembaga pendidikan. Kalau mau nyekolahkan anak di sekolah ini ya ayo kita sama-sama. Sekolah bukan penitipan. Ketika orang tua mengatakan ke guru, ke kepala sekolah yang ada di sekolah anak TK SD mengatakan, Pak titip, bukan. Sebenarnya sekolah harus mengatakan, ini bukan penitipan. Untuk pendidikan anak kita itu seharusnya mengatakan, ayo Pak, Bu, anak kita besarkan dalam berbagai aspek tadi. Betul. Kalau dititipkan seakan-akan mereka, ini tanggung jawab mau nopo nih kon, ya nggak bisa. Betul, yang lebih mengerikan lagi itu adalah sekolah itu dianggap bengkel manusia Mas.
anak saya ini nakal soalnya gini lah, saya ngerusak sopo, biar gitu ya, terus habis itu dititipkan kon dandani gitu loh. Nah, harapannya setelah lulus nanti jadi anak baik, ya enggak segitu juga, enggak gitu juga cara kerjanya gitu, enggak gitu. Terus saya tuh, ya benar saya setuju dengan yang apa yang dikatakan sama Pak Heri ini. Sekalian juga ini harapan saya pribadi, Mas. Sampai saya setuju dengan begini loh. Selama pandemi ini akhirnya kita semua terpisah, anak-anak harus di rumah, terpisah dengan teman-temannya itu kan karena menjauhkan mereka dari atau menghambat penyebaran COVID ya. Mungkin ada pemikiran ini cuma pemikiran nih, lebih mending sama kayak pisau ya, misalnya pisau gitu ya. Ini mendingan pisaunya ditolik terus, anak ndak boleh pegang pisau atau diajari yang bener. Nah ini caranya pegang pisau. Gitu, bukan asal gini, bukan dipegang gini, tapi gagangnya dipegang. Kenapa? Kalau enggak kamu kesobek. Tapi coba cekelen. Dalam arti, di masa pandemi ini perlu juga kita lebih mengarahkan semua orang itu untuk lebih menguatkan dirinya terhadap ini virus. Gitu. Ini mungkin sedikit kontroversial. Seram juga loh ya. Kalau aku juga bajukin kan artinya bagaimana aku harus bersikap kan artinya itu yang harus ditanamkan ke anak-anak ke semua masyarakat ya, bagian masyarakat. Ya sorry kata aja kalau misalnya di himbauan itu selalu pakai masker benar, jaga jarak benar, mencuci tangan benar. Kok nggak ditambahi minumlah vitamin setiap hari, harus makan yang ini setiap hari, jangan makan junk food setiap hari. Nah kan gak pernah didorong. Padahal harusnya orang kan lebih kuat ya. Selain dia sendiri juga antisipasi atas bahaya yang ada. Begitu. Sehingga harapannya ya paling enggak seminggu 3 kali lah iso mlebu ya. Mesti ini loh ya. Sisanya daring enggak apa-apa lah. Karena emotional engagement ini tetap harus ada. Iya. Oke. Berarti kalau saya sedikit aja, mungkin waktu kita sudah habis. Saya sebagai orang tua cuma bisa menyimpulkan, nanti tolong dikoreksi Bapak-bapak. Jadi pertama, teman-teman Sinau, sekolah bukan lembaga penitipan anak. Guru bukan tempat untuk menitipkan anak kita. Tapi guru adalah partner kita. Jadi artinya semua yang terkait dengan generasi itu perlu adanya sebuah kerjasama di sini. Jadi harapannya jangan kita menyalahkan apapun itu, istilahnya itu kurikulum, terus guru yang ginilah, guru yang jelek, sekolah yang bagus, kita tidak akan kayak gitu. Mari pandemi ini, situasi pandemi ini, ayo kita hadapi bersama dengan kerjasama. Jadi apapun kita harus cari solve problemnya. Kita kan kayak gitu, kita cari. Betul. Begitu Mas. Iya. Terus mungkin kalau dari saya, ini masa pandemi, tadi kita harus hadapi bersama. Percuma kita kalau menghabiskan tenaga kita hanya untuk menyalahkan pemerintah. Ya. Ya kalau atasan udah nggak bisa apa-apa ya sudah. Kita masalahnya hidup kita sendiri. Maka kita harus urusi hidup kita juga gitu loh. Itu yang lebih penting daripada hanya menyalahkan orang lain, atasan atau pihak yang lebih tinggi. Lihat tambah pengetahuan tentang segala hal, oke? Dan kemudian kita perlu melakukan tindakan yang sesuai dengan pengetahuan kita perlu dilakukan dan lakukanlah. Tidak hanya tahu. Lakukanlah. Kalau dalam hal pendidikan, guru-guru, Anda sudah tahu ini, lakukanlah. Sudah tahu psikologi anak, lakukanlah. Kalau balas SMS, ya jangan cuman ini nak, 1 baris 2 baris cukup. Kenapa enggak voice call? Kasih mereka sentuhan pribadi. Cobalah cara yang lain. Orang tua juga, ayo jangan mati gaya. Masih banyak itu anak Anda. Lakukan juga sesuatu, pasti bisa. Kayak kita ngomong-ngomong antar guru sama orang tua, enak apa ya Pak Guru, Bu Guru, kita temukan solusi bersama. Saya yakin Mas, prinsip Mas Takung itu terjadi nanti. Sejauh semua partikel bergerak bersama. Oke. Kalau dari Pak Heri. Oke, kalau saya pandemi ini harusnya menjadi titik balik. Titik balik pola pikir kita, generasi kita, orang tua. Ya, bagaimana melihat permasalahan
ya mungkin musibah maksudnya secara positif. Secara positif. Artinya ketika kita mampu mengolah apapun yang ada dalam otak kita secara positif, semuanya akan membahagiakan Mas Dri. Ya, itu penting, termasuk untuk anak-anak kita tadi dengan videonya yang seperti itu. Ya, itu kelemahan karena ketidaksiapan mungkin tuh ya, mungkin tidak semua sekolah seperti itu. Ya, tidak semua anak seperti itu, tapi itu dirasakan oleh anak-anak. Ya, ketika anak-anak dengan situasi seperti ini mampu masuk dan membaca, mengolah, ya memahami menjadi sesuatu yang positif, pasti akan menjadi lebih baik, Mas. Kuncinya orang tua dan sekolah. Guru harus kolaborasi tadi. Ya, bagaimana nak situasi seperti ini kita manfaatkan seoptimal mungkin. Ya, dengan penuh tanggung jawab. Itu Mas. Situasi yang mungkin dinamikanya sangat menyakitkan. Ya, itu bukan mencari celah kemudian kita harus memanfaatkan celah itu untuk menjatuhkan, untuk membela diri karena kesalahan kita, bukan. Ya, itu jadi hal yang positif harus kita munculkan. Konsentrasi ke solusi lah, itu mungkin kalau menurut saya. Oke, langsung ditutup, Mas Sergio, silakan. Kita akan lanjut ke part 3. Gak bakalan habis kalau mau ngomongin ini curhatan juga masih ada. Jadi oke, teman-teman Sinau, kiranya cukup, waktu kita udah habis dan nanti kita akan sambung dengan perkembangan. Siapa tahu nanti kita juga akan bertemu lagi Pak Hari. Terima kasih Sergio, terima kasih Mas Tri. PP Associate, DOP ada. Aping, ada Pak Udin, ada Evan, thank you banget. Capek saya, capek pikir. Terima kasih untuk rata-rata, average ya, rata-rata. Dan terutama terima kasih untuk pemirsa sekalian yang ada di sana. Terima kasih sudah menonton sampai titik terakhir ini. Oke, dan selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Dadah.